Zuma yang sering asal bicara, ya, seolah-olah dia memahami kekristenan, ternyata dia tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Tapi kemudian dari ketidaktahuannya, dari ignoransinya itu, dia mulai melancarkan kritikan-kritikan, ya, serangan-serangan terhadap kekristenan. Dan ini bagi saya satu kekonyolan yang luar biasa. Yang menyerang Islam itu Anda. Kitab Anda yang buku Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Anda kasih label Alkitab. Omong kosong daripada Zuma, ya. Di mana Zuma berkata, orang Kristen tidak percaya Yesus adalah manusia. Mereka percaya Yesus adalah Allah, katanya gitu, saudara, ya. Jadi ini adalah satu kebohongan yang luar biasa bohongnya, ya. Ya, ketika pendeta mengatakan saya tidak paham Bible, lalu saya nyerang-nyerang, Anda yang tidak paham Bible, saya bilang luar biasa bohongnya, ya, dari seorang yang bernama Zuma mengutip itu kitab Injil di mana Yesus sering berulang-ulang mengatakan dirinya anak manusia. Mengapa Zuma juga tidak mengutip di mana kitab Injil berulang-ulang juga mengatakan Yesus anak Allah? Saya minta kepada Anda tunjukkan satu ayat di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Zuma yang kalau berdebat itu suaranya saja yang sangat keras sekali, tapi isinya itu kosong melompong, yang nggak ada apa-apanya, ya. Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Di dalam Bible, ya, karya wartawan Matius, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia 30 kali. Di dalam Markus, menurut wartawan Markus 14 kali. Wartawan Lukas 27 kali. 14 kali di dalam wartawan Yohanes. Saya minta kepada Anda tunjukkan satu ayat di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Pendeta MYM untuk kembali naik ke atas ring, ya, kembali mempertaruhkan iman dan kepercayaannya untuk diadu dengan ajaran di luar daripada ajaran Islam, ajaran Kristen. Ya, jangan hanya bisa pendeta MYM keluar-keluar di kandang sendiri, ya, memaki-maki sendiri, mengambil kesimpulan sendiri, tanpa mau mengadu data yang Anda punya, iman yang Anda punya. Ini kita akan mengabarkan satu berita sukacita yang luar biasa, ya, di mana pendeta Muriwali Yanto Matalu, ya, Muriwali Yanto Matalu ini menerima tantangan debat tatap muka, ya, debat langsung yang dilayangkan oleh Bang Zuma atau Zulkifli M. Abbas, ya. Kita tahu bahwa pertama sekali debat antara Muriwali dengan Bang Zuma adalah secara YouTube, ya, secara online. 2 kali, sekali di tempatnya si Muriwali, sekali di tempatnya Bang Zuma atau di pihak Muslim. Terus si Muriwali tidak bisa menerima kekalahan debat tersebut karena banyak orang-orang Kristen yang menghujat dirinya. Banyak pendukung-pendukung dia yang marah karena menganggap Muriwali ini babak belur. Muriwali ini mempermalukan kekristenan karena dibalbali dengan sebegitu dalamnya oleh Bang Zuma, ya. Begitu telak kekalahan yang dialami oleh Muriwali. Ini membuat orang-orang Kristen berang dan marah kepada Muriwali. Muriwali langsung bereaksi cepat juga, ya. Jadi saat orang-orang Kristen menghina dia, dia langsung mengatakan orang-orang Kristen yang nggak setuju dengan pemahaman dia, keluar saja dari Kristen. Ya, yang mengatakan dia kalah debat, keluar aja. Mualaf saja kalian, gitu. Jadi Muriwali ini lucu, ya. Orang memberikan tanggapan karena melihat dia kalah, melihat dia dibalbali, malah dia usir, gitu kan. Dia suruh jangan jadi Kristen lagi. Memangnya sejak kapan Kristen itu dimonopoli oleh si Muriwali? Sejak kapan kamu yang menentukan orang boleh jadi Kristen atau tidak?
Inilah lucunya dari si Muriwali. Terus Muriwali ya, melancarkan upaya untuk membangun image-nya dengan cara monolog kembali. Seperti yang sudah saya katakan, setelah dibalbali, Muriwali kembali ke gua. Kembali ke gua persembunyiannya, cuman bisa ngomong dengan video Bang Zuma. Ya, selamat malam saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM, dan malam hari ini saya akan membahas Zuma yang sering asal bicara, ya. Seolah-olah dia memahami kekristenan, ternyata dia tidak tahu apa-apa tentang kekristenan, tapi kemudian dari ketidaktahuannya, dari ignorance-nya itu, dia mulai melancarkan kritikan-kritikan, ya, serangan-serangan terhadap kekristenan. Dan ini bagi saya satu kekonyolan yang luar biasa. Nah, tadi siang saya mendengarkan tanggapan Luis Prasetyo terhadap omong kosong daripada Zuma, ya, di mana Zuma berkata orang Kristen tidak percaya Yesus adalah manusia. Mereka percaya Yesus adalah Allah, katanya gitu saudara, ya. Jadi ini adalah satu kebohongan yang luar biasa bohongnya, ya, dari seorang yang bernama Zuma, yang kalau berdebat itu suaranya saja yang sangat keras sekali, tapi isinya itu kosong melompong, yang nggak ada apa-apanya, ya. Ya baik, saya akan mencoba untuk memberi penjelasan mengenai kepercayaan Kristen mengenai Yesus, ya. Betulkah orang Kristen itu tidak percaya Yesus adalah manusia, atau justru Zuma yang omong kosong di sini, ya saudara, ya. Mungkin saya memperdengarkan sedikit itu video daripada Luis Prasetyo yang memberikan tanggapan terhadap Zuma, tapi bukan tanggapan Luis Prasetyo, kan saudara. Kita mendengarkan omong kosong daripada Zuma terlebih dahulu, ya. Ya, mungkin setelah ini saya terima 1-2 orang saja saudara, karena saya harus istirahat, ya. Ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Dia dengar dari seorang pendeta yang katanya Yesus bukan anak Adam, begitu, ya. Dan Yesus itu anak Allah, bukan anak Adam. Ya, lalu Zuma kemudian mengutip kitab Injil, ya. Dia mengatakan banyak kali Yesus menyebut dirinya anak manusia, ya. Tapi orang Kristen ini mengatakan Yesus itu anak Allah, bukan anak Adam, bukan anak manusia, begitu, ya. Nah, ini jelas satu kebohongan, ya. Satu kebohongan yang luar biasa. Kebohongan yang pertama dari Zuma, ia mengutip itu kitab Injil di mana Yesus sering berulang-ulang mengatakan dirinya anak manusia. Mengapa Zuma juga tidak mengutip di mana kitab Injil berulang-ulang juga mengatakan Yesus anak Allah? Jadi yang ditanggapi hanya videonya, istilahnya ngomong sama video, nggak berani langsung. Ya, ini mirip seperti oten-oten yang lainnya, yang kerjanya cuma bisa monolog, cuma bisa ngomong sama video, nggak berani langsung diskusi. Jadi kita tahu Muriwali ya menjelek-jelekkan Bang Zuma di setiap video yang dia buat. Dia katakan Bang Zuma bodoh lah, Bang Zuma tidak ngerti lah, gitu kan. Terus dia selalu membanggakan dirinya sendiri gitu, mengatakan bahwa dialah yang pintar dan sebagainya. Ya, walaupun kita tahu itu hanya untuk menutupi kekalahan telak dia, hanya untuk menutupi bagaimana dia dipermalukan, ya. Bahkan dia mengatakan bahwa Zuma kapok berdebat dengan Muriwali. Teman-teman bisa lihat ini salah satu konten yang dia buat juga. Jadi dia tulis gini, ya. Debat dengan MYM, Zuma kapok, gitu kan. Seakan-akan Bang Zuma takut berdebat dengan dirinya. Terus dia seperti biasa koar-koar, ya, mengatakan bahwa dia yang paling pintar atau apapun lah. Inilah yang sangat memalukan menurut saya, ya. Nggak pantas dilakukan oleh seorang pendeta. Dan kalau kamu berani, ya langsung hadapi tantangan Bang Zuma. Ya, langsung hadapi tantangan Bang Zuma.
Mau secara online, mau langsung ketemu boleh ya. Secara online sudah dilakukan, mau ketemu juga boleh gitu kan. Langsung debat di hotel atau di mana gitu kan, di sekolah atau di kuliah atau di gedung manapun gitu yang bisa disaksikan oleh para tamu hadirin ya, dan juga ada moderatornya langsung tatap muka ya, biar kita bisa lihat kemampuannya. Dan hal itu sudah disampaikan Bang Zuma. Ya, ini disampaikan oleh Bang Zuma, tantangan debat buat pendeta MIM. Tema Yesus anak manusia or anak Allah ya. Dengan ajaran di luar daripada ajaran Islam, ajaran Kristen. Ya, jangan hanya bisa pendeta MYM keluar-keluar di kandang sendiri, ya, memaki-maki sendiri, mengambil kesimpulan sendiri, tanpa mau mengadu data yang Anda punya, iman yang Anda punya. Ya, mungkin sahabat-sahabat, kita tonton video beliau mengenai, maksud saya yang saya ambil dari bisa menggunakan itu, alif lam itu. Ya. Jadi Anda yang menyerang kami. Penyebutan Al-Quran dengan nama Alkitab, Anda ambil, Anda sandingkan kepada buku Anda, itu sudah nyerang akidah kami. Karena ketika saya tanya, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus, yang ada di dalam kitab Anda itu yang mana? Anda tidak bisa tunjukkan. Berarti kitab Anda bukan wahyu. Yang bukan wahyu itu kemudian Anda sebut dengan sebutan Alkitab. Nyerang kami. Belum lagi sebutan Allah, dan seterusnya. Nah, jadi pendeta MYM, tolong jangan selalu mengatakan saya nyerang-nyerang Kristen. Apa yang saya lakukan saat ini adalah bertahan terhadap serangan-serangan Kristen, ya, di dalam menghujat dan juga menghujan apa yang kemudian kami imani, akidah Islam yang kami imani. Anda yang nyerang kami. Coba lihat terjemahan Al-Quran. Mana ada sebutan Yesus di dalam? Itu baru terjemah, belum original teksnya. Lah kitab Anda sudah terjemahan, nama Allah di dalam bertaburan. Itu satu poin yang Pak Pendeta harus pahami. Kemudian, ya, ketika pendeta mengatakan saya tidak paham Bible, lalu saya nyerang-nyerang. Anda yang tidak paham Bible, saya bilang, kalian orang Kristen itu mendapatkan khotbah-khotbah itu, ya, misinya tidak sama seperti saya. Misi saya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Anda, bukan karena perpuluhan. Jadi saya tidak punya muatan apapun di dalamnya, selain daripada menangkis, membantah apa yang kemudian kalian tuduhkan terhadap kami umat Islam. Pahami itu. Dan yang terpenting adalah misi kalian yang senantiasa, ya, merongrong akidah Islam awam agar mereka bisa menjadi Kristen, menjadi pengikut kalian. Itu yang perlu saudara-saudara pahami, khususnya pendeta MYM. Anda orang berpendidikan, tapi mulut Anda itu, ya, tak ubahnya seperti orang yang ada di pinggiran jalan yang tak tahu apa-apa. Nah, sekarang ketika Anda menuduh saya tidak tahu Bible, dari sisi apa Anda punya pengetahuan yang saya tidak punya terhadap Bible Anda? Coba kita ukur. Apa yang Anda punya yang saya tidak punya? Anda bisa bahasa Yunani? Mari kita buktikan. Meskipun saya baru satu kata per kata, mari kita dialog. Anda bisa Ibrani, ayo kita adu. Kalau itu yang merupakan kelebihan Pak MYM. Kalau ada kelebihan lain silakan, mari kita adu. Jangan cuma keluar-keluar, Pak. Keluar-keluar. Dari judulnya saja Bapak sudah menghujat saya. Katanya ajaran kasih. Harusnya kalau fakta sebagai pemimpin agama, kalau agama Anda ajaran kasih, judul-judul channel Anda itu tidak akan pernah seperti itu, Bapak. Anda akan menunjukkan wujud kasih itu dari hal-hal yang terkecil. Tapi ini Bapak dendam kesumat dari ke saya. Sejak Bapak saya bal-balin, Bapak nggak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran iman Anda di atas ring. 2 kali kita ketemu, Anda hanya seperti anak kecil di hadapan saya. Ternyata pemahaman keilmuan kekristenan Anda itu nol. Tidak ada sama sekali. Ya mungkin Anda hebat menolok. Tapi di hadapan saya, Anda hanya ubahnya sebagai apa? Anak SD. Anak SD juga malu kalau dipersamakan dengan Anda. Anak SD juga nggak mau.
Mereka anak SD masih merasa lebih tinggi levelnya daripada Anda. Marah mereka sama saya kalau saya setarakan Anda dengan anak SD. Anda harusnya malu itu Pak MYM. Seorang yang mengaku dokter ditanyai tentang Bible nangis. Anda sendiri yang mengatakan, 1 jam pertama saya bertanya, semua bertahan. 1 jam kedua semua bertanya, saya bertahan. Faktanya, jam kedua giliran saya bertanya, Bapak yang lebih banyak bertanya ke saya. Kenapa? Karena Anda tidak punya benteng untuk meluruskan akidah Anda yang diserang. Ketika saya tanya, apa bukti bahwa Yesus menorehkan sebuah catatan-catatan di dalam kitab Anda? Yesus mengatakan menurut pengarang Yohanes. Apa yang dikatakan oleh pengarang Yohanes? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Wahyu yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Anda dokter, harusnya Anda punya keilmuan lebih daripada jemaat biasa. Kutanya, tunjukkan wahyu pertama yang diterima oleh Yesus di dalam kitab kalian itu tertulis di mana? Apa yang Anda lakukan saat itu? Memalukan, menyedihkan. Wow. Sekarang Anda petantang-petenteng, sok bahas-bahas saya. Kalau Anda punya keilmuan, saya tantang Anda bersama Esra Soru, Anda berdua saya sendiri. Gimana? Mau nggak? Anda berdua saya sendiri. Dengan Esra Soru. Ini tantangan terbuka buat Anda. Kalau Anda punya malu, jawab tantangan saya. Kita adu. Kita adu argumen, kita adu data. Kita adu iman. Manakah iman yang bersandar terhadap akal sehat itu? Oke, Pak MYM. Kiranya Anda mendengarkan ini. Saya tantang Anda untuk kembali naik ke ring, meskipun sudah benjol-benjol 2 kali pertemuan, ya, meskipun sudah bengkak-bengkak wajah Anda, otak Anda sudah bisulan kubuat, tapi karena mulut Anda besar, kembali saya tantang Anda. Siapkan oksigen, Anda naik ring, berdua dengan Esra Soru, saya tantang Anda berdua, saya sendiri. Kenapa harus berdua? Ya ini yang saya mau. Supaya jemaat-jemaat yang tidak ngerti tentang apa-apa akan kekristenan tahu apa yang kalian jajakan, apa yang kalian jual selama ini. Ya, itu buat Pak MYM. Saya Zulkifli Amabas. Saya hanya penginjil jalanan, Pak. Saya tidak pernah. Oke, teman-teman sudah dengar ya, itu tantangan langsung dari Bang Zuma kepada si Muriwali ya. Boleh debat secara online, boleh langsung bertemu juga oke. Dan dari JCC ya, Yayasan JCC sudah mengokekan bahwa siap memfasilitasi. Ya, siap memfasilitasi, dan ini teman-teman bisa dengar ya, jawaban dari Muriwali Yanto Matalu ya, terhadap tantangan debat tersebut. Jadi inilah jawaban dari Pendeta Muriwali. Salam Pak, selamat siang. Siapa ini Pak? Siapa? Dengan siapa? Saya Julfikar Official, saya adalah admin ataupun amir daripada JCC, yaitu Yayasan Yujadin Cakrawala Cemerlang, yang mana jamaah kami Ustadz Juma akan mengadakan tantangan kepada Bapak MYM untuk mengadakan dialog tatap muka secara langsung yang kami akan selenggarakan bulan ini. Bila Bapak mau, kita akan tentukan tempat. Kalau bulan ini saya tidak bisa, saya sibuk, ada banyak kesibukan, ada banyak urusan pelayanan juga keluar kota, tidak bisa, saya tidak bisa bulan ini. Itu kalau mau saya tawarkan bisa di Malang, ya bisa di Malang itu tanggal 1 September. Mohon di mute dulu itu Pak, itu suara-suara suara-suara dihentikan dulu Pak. Ya. Tanggal ini, Pak, ya tanggal 1 September. Pak MYM, ini kan Anda telah membuat video-video itu ya, dan kami juga menyampaikan tantangan. Mas Zuma secara pribadi sanggup untuk berdebat dengan Anda. Iya. Nah, Anda posisinya kan di Malang, maka itu tim kami akan merapat ke sana untuk membicarakan hal ini. Tidak perlu seperti itu, tinggal saja Anda siapkan tempat, kalian penyelenggara ya. Siapkan tempat, lalu nanti sebentar dulu. Kami siapkan, Pak. Lalu nanti siapkan semuanya. Tapi kami perlu jaminan. Kenapa kami perlu jaminan? Jangan-jangan semua kami akomodasikan, kami biayai. Nah, Bapak MJM ini nggak datang. Saya pasti datang. Saya pasti datang. Nggak pernah saya seperti itu. Saya pasti datang.
Ya, jadi gini, Jaminannya sebentar dulu. data itu apa? Sebentar dulu, kalian siapkan, saya sudah selalu seperti itu, di Malang dulu, AWF, di Surabaya saya datang, saya nggak pernah nggak datang. Jadi gini, kalian siapkan tempat semua, lalu nanti acaranya seperti apa, tinggal share ke sini, ke admin saya, semua sudah beres. Tanggalnya tinggal disepakati, itu debatnya apa, moderatornya bagaimana, ya berapa jam, berapa lama, waktunya bagaimana, sudah sepakat semua, saya datang. Saya datang dengan tim saya, sudah beres. Ngapain ketemu? Jaminannya Bapak MYM untuk datang ini apa? Loh, kok jaminan? Lah, saya sendiri jaminannya. Saya sudah terbiasa debat datang di Widyagama Malang dulu, dan Subandi Sukoco dan Menahem Ali saya datang. Mereka yang undang. Di Surabaya sama Masyud saya datang, itu jaminannya. Saya nggak pernah lari. Oke, jadi jaminan ini soalnya saya live-kan ini Pak ya. Jaminan Anda sudah kami live-kan di sini. Bahwa kami Ya, akan silakan. datang. Nanti selanjutnya Silakan Anda live kan, dengar saya dulu. Silakan live kan sampai ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana. Karena saya punya banyak teman di mana-mana. Kalau saya bohong kan mereka akan itu saya nanti. Paham? Silakan. iya, jadi jaminan Bapak ini adalah nama Bapak sendiri karena ini saya Loh, live-kan. iya, Dan iya kami jelas. akan siap untuk mengadakan itu ya. Nanti untuk Jelas. hari tanggalnya Ya. kita akan tentukan ya Pak ya. Tidak bisa seperti itu. Tadi saya bilang 1 September. Nah, kalau mau tanggal lain saya pas ada di Bali itu kalian harus siapkan di Bali. Tanggal 6 September di Bali. Setelah itu saya akan mau ke Belanda, susah untuk seterusnya saya sudah sibuk. Kemudian Oktober itu hari reformasi, saya keliling agak sibuk. Kira-kira sebelum waktu itu ada nggak Pak yang bisa dipercepat waktu Bapak longgar? Tidak bisa, ini acara padat sekali pelayanan, kemudian ke Solo, ke Surabaya, sulit, tidak bisa. Tanggal 1 September itu, silakan diatur. Jadi 1 September ya Bapak bisa untuk bertemu dengan Ustaz Juma? Iya, langsung bertemu dialog, bukan ketemu ngomong-ngomong rencana, tidak perlu. Langsung ketemu dialog, saya datang. Kalian siapkan tempat, siapkan segala sesuatunya, saya tinggal datang sama tim saya, beres. Kita debat. Karena begini, ini berbenturan juga dengan acara Majuma. Karena apa? Bulan September itu Oktober, Majuma atau beliau sedang mengadakan ini pembangunan masjid yang ada di Makassar. Ya ini makanya saya usulkan untuk dipercepat gitu loh Pak. Tidak bisa Karena bulan September itu ada kesibukan luar biasa. Saya sama. Lah saya juga sibuk, sangat sibuk, nggak bisa. Saya tidak bisa. Baik. Kalau begitu kita atur ulang lagi Pak, supaya kita bisa mengatur jadwal. Mas Juma juga punya waktu, Bapak juga punya waktu. Nanti kita akan reschedule ulang. Gimana Pak? Begini. Kalau tanggal 1 September saya bisa, tapi kalau di atas itu karena saya sudah ngomong tadi, saya mau ke Bali, setelah itu mau ke Belanda, habis pulang itu saya akan keliling, kebaktian keliling untuk hari reformasi, karena reform seperti saya itu peringatan hari reformasi pada bulan Oktober, jadi sulit ya, nanti longgarnya itu November, kalau Desember juga sibuk Natalan ya agak susah, November itu kalau mau, tapi kalau mau cepat ya, kalau mau cepat 1 September itu, kalau mau cepat 1 September itu paling bagus. September, oke, akan kami kondisikan. Tapi adakah, bisakah Bapak ya, selagi menunggu waktu kita bisa bertatap muka, bisakah Bapak nanti ikut berdiskusi secara online via Zoom kami? Tidak ada waktu saya Pak, tidak ada waktu. Saya live saja. Kalian tidak lihat saya live jarang-jarang ya. Kadang saya seperti sering, kadang jarang-jarang karena saya ada banyak kesibukan. Kalaupun saya tidak keluar, saya riset. Saya harus riset itu PhD saya. Jadi tidak ada waktu lah. Saya harus banyak baca buku dan lain sebagainya. Saya tidak ada waktu. Baik. Ya. Baik, nah kami akan nantikan selonggar-longgarnya Bapak MJM agar kita bisa kondusif dalam mengadakan diskusi dua arah ini. Ya. Oke, begitu aja Pak. Ya, jadi gini Pak. Selamat pulang dan selamat berkarya. Pak, sebentar Pak. Halo. Ya, jadi gini Pak. Kalau nggak bisa tanggal 1 September itu, ya diundur sampai November berarti Pak. Karena selama Berapa Pak? September, Oktober saya padat sekali, saya mau kebaktian keliling, seminar keliling, nggak bisa. Ya. Oke, berarti. Nah, kalau itu bisa dikondisikan, katakanlah November, itu Bapak maunya di mana?
Terserah kalau mau cari tempat netral di mana, terserah di Bali atau di Surabaya, terserah aja. Kalau mau di Malang lebih bagus karena itu dekat dengan saya. Kalau ke Makassar, Malang ya. kalau ke Makassar saya kayaknya ini mungkin tidak bisa. Ya, Di Malang aja kalau gitu kita tetapkan Pak ya. ya di Oke, Malang aja. Nanti kita akan schedule ulang sehingga Bapak juga waktunya tuh betul-betul leluasa dan dari Ustadz kami juga leluasa. Oke Pak, kita lanjutkan nanti via WA aja untuk mereschedule ulang jadwalnya. Terima Ya, kasih Pak dan ya. selamat siang. Nanti dengan admin saya Pak di HP WA ini, ya. Siap. Ya, teman-teman sudah lihat ya bahwa dari si Muriwali sudah mengokekan tantangan debat tersebut untuk langsung bertemu. Ya, boleh di Malang, boleh di Bali atau manapun lah yang dianggap netral ya. Saya rasa Malang sudah sangat bagus lah. Ya, kalau enggak mungkin Bali karena kalau dari Makassar ada direct flight ya. Saya nggak tahu ada atau enggak ya. Harusnya ada. Makassar ke Bali langsung ada. Kalau ke Malang, saya nggak tahu apakah ada. Harus ke Surabaya, setahu saya ya. Makassar ke Surabaya, Surabaya baru ke Malang 2 kali kerja ya. Tetapi ya nanti akan dibicarakan di belakang ya, kita akan ngomong lewat WA ya, akan di WA di stafnya si Muriwali untuk dibuatkan janji. Ya, kalau bisa 1 September bagus juga ya, dalam waktu dekat daripada harus menunggu November. Kalau mau nunggu November kelamaan. Kalau sekarang ya ini bulan Agustus, bentar lagi udah pas 1 September. Tinggal 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu malah. Ya, belum sampai 2 minggu lagi. Jadi pas ini kalau mau 1 September. Ya, karena lagi hangat-hangatnya ini. Kalau tunggu sampai November, nanti terlalu lama dan kelamaan balas pantun. Takutnya ya, terlalu lama, sudah duluan nggak panas, atau yang kedua nanti kelamaan balas pantun. Ya, nggak seru gitu. Terus-terusan balas pantun untuk menjaga supaya tetap hot ya. Nggak bagus. Kalau bisa 1 September ini langsung dijadikan ini. Wah, ini bagus gitu kan.